Tidak bisa kehilangan keselamatan bukan berarti bisa bermain-main. Bagaimana konsep kehendak bebas manusia dipahami secara berbeda dalam teologi Reform dan Arminian? Ya, hati-hati kalau saudara mempunyai gembala yang kalau kamu melawan saya, kamu melawan Tuhan. Ya, halo Pak Henry. Ya, Vicaris Kias. Hari ini Pak Henry akan menjawab pertanyaan-pertanyaan doktrinal, sistematika. Oke, baik. Kiranya Tuhan memimpin. Yang pertama Pak, tentang penciptaan manusia, kekekalan dan temporalisme. Bagaimana relasi antara tindakan penciptaan Allah dan kategori kekekalan serta ruang waktu? Secara khusus, ketika Allah menciptakan manusia pertama, apakah tindakan penciptaan tersebut harus dipahami sebagai suatu karya Allah yang berlangsung di dalam tatanan ruang dan waktu yang diciptakan, ataukah sebagai keputusan kekal Allah yang realisasinya kemudian termanifestasi dalam sejarah? Bagaimana distingsi antara decretum aeternum atau ketetapan kekal dan executio temporalis atau pelaksanaan dalam waktu membantu menjelaskan persoalan ini secara biblika dan metafisis? Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Ya, jawabannya sebetulnya kalau kita kembali atau coba kita lihat langsung aja ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini harusnya cukup jelas ya bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, sehingga bisa diasumsikan juga berarti itu di kekekalan sebelum diperlukan adanya waktu dan tempat. Ya, jadi karena kita percaya Allah kita itu adalah maha ya. Dia maha ada, dia maha tahu, dia kekal. Nah, pada waktu kita mengatakan Allah kita maha, itu bukan hanya sekedar dalam pengertian misalnya dia itu maha ada, bukan dalam pengertian dia lebih dulu daripada kita ya. Tidak ya, tapi bahkan dalam pengertian dia melampaui waktu. Ya, sehingga Allah maha tahu juga dalam pengertian dia tahu, bukan cuma dia lebih tahu dari kita, tapi dia tahu segala peristiwa dengan kejelasan yang sama. Ya, beda dengan kita misalnya minggu ini kita lebih ingat, 2 minggu lalu kita lebih lupa gitu ya, 3 minggu lalu lebih susah lagi kita mengingat dan seterusnya. Karena kita berada di dalam durasi waktu. Ya, sehingga bisa dikatakan sebelum ciptaan itu ada, tidak diperlukan atau waktu dan tempat itu tidak harus ada. Ya, meskipun sekarang mungkin sudah enggak, saya at least pribadi jarang mendengar ya. Tapi kalau dulu memang saya ingat pada waktu saya kecil itu masih ada pertanyaan Vicaris Kias. Kita dari Allah, Allah dari mana? Gitu ya, Allah ada sejak kapan? Ya, sehingga karena saya pernah mendengar pertanyaan itu, ya saya ingat jawaban yang Pendeta Stephen Tong berikan sekian belas tahun yang lalu, yaitu pertanyaan yang salah ya. Jadi bukan Allah dari mana, mana itu dari Allah. Ya, bukan Allah ada sejak kapan, tapi kapan itu ada sejak Allah itu menciptakan si kapan dalam tanda kutip gitu ya. Ketika Allah menciptakan ruang dan waktu, maka di sana ruang dan waktu itu ada. Ya, sehingga sebelum dunia dijadikan mengindikasikan ya Allah menetapkan kita di kekekalan, tapi kemudian memang dilaksanakan itu di dalam waktu setelah ciptaan itu ada. Bagaimana konsep kehendak bebas manusia dipahami secara berbeda dalam teologi Reform dan Arminian, baik secara antropologis maupun soteriologis? Lebih jauh, bagaimana kedua tradisi tersebut menafsirkan kesaksian kitab suci mengenai kehendak manusia pasca kejatuhan, khususnya terkait dosa, anugerah, dan tanggung jawab moral? Dari sudut pandang exegesis teks-teks Alkitab yang relevan, pendekatan manakah yang paling koheren secara biblika dan konsisten dengan keseluruhan kesaksian Alkitab atau analogia scripturae? Oke, baik. Ya, saya rasa ada baiknya kita bicara mengenai persamaan dulu sebelum kita bicara mengenai perbedaan, karena sebetulnya memang cukup banyak persamaan sih yang perlu disadari juga oleh pendukung dari kedua belah pihak begitu ya. Jadi baik itu Reform maupun Arminian, kita sama-sama percaya manusia mempunyai kehendak bebas. Ya, demikian juga sama-sama Reform dan Arminian, kita percaya bahwa kehendak bebas manusia itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya sudah tertawan sedemikian rupa begitu ya oleh dosa. Ya, demikian juga Reform dan Arminian percaya bahwa untuk bisa diselamatkan itu merupakan anugerah Tuhan gitu ya. Demikian juga Reform dan Arminian percaya bahwa ya manusia harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang dia itu lakukan.
Ya sampai di sini sebetulnya persamaannya itu cukup banyak ya antara Reform dengan Arminian. Nah, sekarang perbedaannya di mana gitu ya? Ya, saya akan coba menjelaskan beberapa perbedaan yang mendasar. Yang pertama itu perbedaan di dalam sifat anugerah. Jadi sederhananya ya, kalau kita percaya anugerah Allah itu bersifat irresistible, tidak dapat ditolak, ya maka Arminian percaya anugerah Allah bersifat prevenient, itu anugerah awal. Ya, jadi sama ya, kita dengan Arminian sama-sama percaya manusia mati di dalam dosa, sama-sama percaya bahwa diperlukan kuasa Allah untuk membangkitkan, melahirbarukan manusia yang sudah mati ke dalam dosa. Nah, di sini perbedaannya. Ya, kalau dalam teologi Reform kita melihat ya, setelah manusia itu dilahirbarukan, tidak lagi mati di dalam dosa, ya mereka akan menerima keselamatan. Ya, tidak ada alasan untuk mereka itu tidak menerima keselamatan. Ya, sementara di dalam Arminian mengatakan, anugerah Allah di dalam Kristus itu mengembalikan manusia di dalam posisi seperti Adam. Ya, sehingga sama seperti Adam itu bisa menolak, demikian juga Adam itu bisa menerima. Ya, which is sebetulnya ya, kita juga menyadari bahwa manusia itu setelah dilahirbarukan Kristus, bukannya dia tidak bisa menolak, tapi dia tidak akan menolak. Gitu ya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada perbedaan kedua ya, yaitu dalam teologi Reform kita percaya compatibilism ya, istilahnya itu compatibilism free will ya, sementara Arminian lebih ke libertarian free will. Ya, jadi compatibilism free will itu mengamini manusia di dalam kebebasannya itu selalu ada pertimbangannya. Ya, selalu ada dasarnya. Kenapa kok misalnya Vicaris Kias hari ini mengenakan pakaian ini? Ya, kenapa kok hari ini kita ada di sini? Itu ada dasarnya, begitu ya. Ya, dan ya, apapun yang kita perbuat sebetulnya pertimbangannya itu ada. Nah, sementara Arminian libertarian free will meyakini bahwa ya manusia tetap bagaimanapun bisa melakukan hal yang tanpa alasan. Terus sepertinya ya tiba-tiba itu kita nggak bisa sepenuhnya menebak manusia itu akan mengambil tindakan apa. Ya, sehingga memang ada perbedaan di sini ya. Jadi seolah-olah bagi Arminian tuh kalau rencana Allah efektif, betulkah manusia itu bisa bebas sejati? Ya, sementara kita sebaliknya bertanya, betulkah untuk manusia bebas sejati itu maka Allah harus menyerahkan kedaulatan terakhir itu kepada manusia. Ya, sehingga sebetulnya perbedaannya ada aspek filosofisnya. Begitu ya. Nah, cuman kalau ditanya manakah yang lebih benar, ya maka tentunya karena kita Reform ya, kita percaya bahwa Reform lebih benar, tapi ada pertimbangannya juga sih Vicaris Kias. Yang menarik kalau saya tidak salah, saya juga pernah sekian waktu yang lalu ya menceritakan waktu saya bicara dengan salah seorang dosen saya pada waktu saya mengambil mata kuliah S3. Ya, dia adalah seorang latar belakangnya Arminian. Yang menarik pada waktu saya tanya kepada dia ya, menurut John Wesley itu keselamatan kita ya, itu penyebab terakhirnya siapa? Gitu ya. Siapakah yang bertanggung jawab terakhir? Siapakah penentu terakhir dari keselamatan kita? Ya pastinya saya nggak tahu ya, jawabannya dia cukup menarik gitu ya, terlepas dari apa dasar jawabannya dia. Ya, dia mengatakan bahwa ya bagi John Wesley itu misterius. Ya, kita tidak bisa tahu. Ya, saya rasa untuk Arminian itu jawaban terbaik saat ini ya. Karena kalau dia sampai mengatakan penentu terakhirnya itu adalah Tuhan, ya tentu saya akan ajak dia salaman. Tapi yang menarik ya, dia tidak bisa mengatakan penentu terakhirnya itu manusia loh. Ya, sehingga kenapa kita percaya dalam hal ini teologi Reform lebih benar? Ya tentunya selain daripada saya mengatakan bahwa saya dengan Vicaris Kias kita sama-sama teologianya Reform ya. Tapi juga pada waktu kita kembali kepada Alkitab, jelas Alkitab mengatakan Allah itu Alfa, Allah itu Omega. Gitu, tanpa meniadakan peran manusia. Ya, tanpa tidak melibatkan manusia. Jadi manusia dilibatkan sepenuh-penuhnya, tetapi ya kita ciptaan. Ya secara natur ciptaan tidak mungkin kita itu penentu awal, kita ciptaan kok. Dan betulkah secara natur kita hanya bisa menjadi manusia sepenuhnya kalau kita penentu akhir? Enggak begitu loh. Gitu ya, sehingga ya saya pribadi melihat apa yang diyakini oleh di dalam teologi Reform itu lebih dekat dengan apa yang Alkitab itu ajarkan. Ya, jadi Allah penentu awal, Allah penentu akhir, Allah melahirbarukan kita. Ya, sehingga pada waktu Allah melahirbarukan kita menyadari situasi kita, maka kita secara rela akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yang biasa kan beberapa misalnya menanyakan dari Alkitab sendiri, misalnya Yudas atau misalnya bangsa Israel, bangsa pilihan tetapi nggak semua masuk misalnya. Justru itu sebetulnya menunjukkan kebenaran daripada teologi reform. Ya karena bahkan Yudas gitu ya, Yudas yang sudah sedekat itu dengan Tuhan ternyata tidak pernah percaya loh. Jadi sekali lagi yang ini beberapa kali karena kita sudah bahas ya, jadi mungkin kita nggak ulangin. Yudas bukannya kehilangan keselamatan ya, dia nggak pernah percaya itu. Yohanes pasal ke-6. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa ya ini saya boleh bertanya nih ya kalau ada pendengar kita yang Arminian ya, bolehkah dari rekan-rekan yang Arminian ini menjelaskan apa terus yang membuat satu orang bisa percaya Yesus, satu orang menolak Yesus padahal mendengarkan firman yang sama? Apa ini penjelasannya ini? Gitu ya. Adakah penjelasan yang bisa diberikan secara manusia ya? Kenapa si A percaya, si B kok nggak percaya? Ya penjelasannya apa? Ya saya harus mengatakan ya, sejauh saya bisa mengatakan tidak ada loh penjelasan secara manusia. Sehingga saya lupa ya, John Locke atau David Hume ya pernah sekali itu mengatakan, oh orang bertobat itu karena suasana. Ya sehingga dia untuk membuktikan dia mengutus murid-muridnya, ya sebelum diutus dikasih ya sejenis perangsang ya sehingga membuat orang itu akan lebih mudah berespon. Dan betul ya semua muridnya kemudian percaya tuh. Ya percaya kepada dan tanda kutip bertobat. Cuman bagi kita sederhana ya, begitu efek obatnya habis ya kembali ke asal. Gitu ya, kembali ke asal itu udah bisa. Ya pertobatan sejati itu tidak bisa direkayasa. Dan apa yang membuat sekali lagi satu orang bertobat, satu lagi tidak? Saya menantikan loh kalau misalnya ada dari rekan-rekan yang Arminian yang bisa memberikan dasar manusiawinya. Gitu ya, kenapa seseorang bertobat, kenapa kok seseorang itu tidak bertobat? Yang Israel bagaimana misalnya? Bangsa Israel. Oke. Ya, jadi kalau Israel sebetulnya penjelasannya juga sudah diberikan di dalam Perjanjian Lama sendiri ya. Tidak semua umat Tuhan itu umat Tuhan. Gitu ya, jadi tidak semua umat Tuhan itu adalah umat Tuhan. Yesaya mengatakan itu, bahkan Yesaya mengatakan ya, kalau Tuhan tidak menyayangkan kita nggak ada sisanya loh. Ya, jadi kalau Tuhan tidak menyayangkan kita itu nggak ada even yang namanya remnant atau kaum sisa. Ya, jadi jawabannya yang Paulus tegaskan juga di dalam Roma pasal ke-9 ya, tidak semua umat Tuhan adalah umat Tuhan, jadi tidak semua keturunan Abraham umat Tuhan itu pasti. Ya termasuk tidak semua keturunan Ishak itu adalah umat Tuhan, termasuk juga tidak semua keturunan Yakub ternyata umat Tuhan. Ya karena hanya yang remnant, begitu ya, yang adalah umat Tuhan yang sejati begitu. Dalam iman Kristen bagaimana status hukum-hukum Allah dipahami dalam kehidupan etis orang percaya? Apakah hukum Tuhan berfungsi semata-mata sebagai pilihan moral yang bersifat situasional, boleh atau tidak boleh, benar atau salah, ataukah sebagai norma objektif yang mengikat secara teologis namun ditaati bukan sebagai sarana pembenaran, melainkan sebagai buah keselamatan? Bagaimana relasi antara hukum, anugerah, dan kebebasan Kristen dapat dirumuskan tanpa jatuh ke dalam legalisme ataupun antinomianisme? Oke, baik. Ya, jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi harus jawabannya jelas ya. Jadi kita menaati firman Tuhan sebagai hal yang normatif, ya sebagai respon kita akan keselamatan bukan karena kita mau diselamatkan ya, tetapi karena kita sudah diselamatkan ya sebagai respon kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua itu menarik ya, bagaimana tidak jatuh kepada legalisme yang meyakini bahwa kita mengusahakan keselamatan kita, tapi juga bagaimana tidak jatuh kepada antinomianisme yang sudah selamat kok. Begitu ya, berarti ya boleh semua-muanya gitu ya. Sebetulnya jawaban cukup sederhana, itu menyadari bukan hanya pembenaran, bukan hanya lahir baru gitu ya, pengudusan, kita juga mesti menyadari pengadopsian. Ya, jadi dalam Ordo Salutis kita mengenal ada yang namanya itu pembenaran, ada yang namanya itu pengudusan, ada yang namanya itu pengadopsian. Ya, jadi kita diadopsi, kita yang percaya kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, ya sehingga Allah itu menjadi Bapa kita. Ya sehingga pada waktu kita menyadari Allah adalah Bapa kita, ya maka di sana kita akan dihindarkan dari legalisme, gitu ya, karena kan ya kita sudah adalah anak Allah. Ya, dan sama seperti yang saya beberapa kali mengatakan, kita nggak ada yang punya bekas bapak ya. Adakah di antara kita pernah punya bekas papa?
Ya orang tua saya, papa mama saya sudah meninggal, tapi akan sangat kurang ajar ya kalau saya mengatakan, oh ya saya pernah punya bekas papa sih karena sekarang sudah meninggal gitu ya. Ya enggak loh. Ya, jadi relasi orang tua anak itu ya meskipun orang tua mungkin ketika emosi, kamu bukan anakku lagi, ya enggak bisa. Ya sehingga sama ya ketika kita diizinkan memanggil Allah sebagai Bapa, itu bersifat selamanya. Ya, dan itu tidak bisa diusahakan. Ya perbuatan baik seperti apa yang bisa saya lakukan untuk mengusahakan orang itu mengadopsi saya? Ya enggak ada itu. Begitu ya. Saya rasa kalau ada di antara pendengar kita yang mempunyai pengalaman mengadopsi anak, saya akan sangat heran ya kalau saya tanya, kenapa kau mengadopsi anak ini? Karena saya sudah mengamati selama 5 tahun ya. Ini anak ini punya potensi besar. Itu kenapa saya adopsi dia. Tidak ada itu. Gitu ya. Jadi tidak ada bagaimana ceritanya dengan mengusahakan keselamatan, mengusahakan supaya Allah mengadopsi kita. Tapi sekaligus begitu kita sadar adopsi, ya kita tidak akan antinomian ya. Ya karena sekali anak, selama-lamanya anak, justru karena kita adalah anak, gitu ya, maka karena Allah mengasihi kita, maka dia akan mendisiplin kita. Ya sehingga tidak bisa kehilangan keselamatan bukan berarti bisa bermain-main. Dan sebetulnya ini sangat sederhana ya. Ya justru karena anak saya, maka saya boleh mendisiplin dia. Sementara kalau anak Vikaris Kias ya saya harus ngomong ke ayahnya ya, Vikaris Kias yang mendisiplin anak. Ya sehingga kalau kita sadar ya Allah kita itu Bapa yang bijak gitu ya, maka ya pikir 2 kali ya untuk mau bermain-main. Ya dihajar sungguh itu. Ya karena itu namanya orang tua yang bijaksana ya. Ya menerima apa anak itu apa adanya, tetapi tidak membiarkan anak itu apa adanya. Ya sehingga menyadari relasi kita dengan Allah sebagai Bapa dan anak, menyadari pengadopsian harusnya akan menghindarkan kita dari legalisme, ya sekaligus menghindarkan kita dari antinomianisme. Ya ini kan bagaimana relasi antara hukum, anugerah, dan kebebasan Kristen. Seringkali kita jumpai itu kan misalnya legalisme itu bisa berbentuk, kita kan punya relasi kita anak kepada Bapak misalnya, jemaat kepada hamba Tuhan, pendeta, jemaat dengan gereja. Nah itu kan Tuhan berikan otoritas ya. Pertanyaannya kan bagaimana relasi lalu itu dapat dirumuskan di dalam tanpa harus jatuh ke legalisme begitu. Yang sering kali kan misalnya ada seseorang sangat percaya kepada satu tradisi ya, atau praktek-praktek gerejawi yang bisa dikatakan berlebihan begitu, legalis begitu, jadi terlalu mudah menjudge orang ya. Dia merasa dia sudah menjalankan begitu banyak, seharusnya seperti dia. Seringkali kan orang bertemu seperti itu. Begitu. Lalu ada yang sepertinya tidak seserius dia gitu dalam menjalankan kekristenan, bisa dianggap antinomian begitu. Itu mungkin apakah ada tanggapan dari Pak Hendri? Ya, saya rasa ya kalau hal seperti itu Roma pasal ke-14 gitu ya. Jadi di dalam surat Roma ada jemaat yang dari latar belakang Yahudi, ada jemaat yang dari latar belakang non-Yahudi. Ya, yang Yahudi, ya mereka masih memelihara hari-hari tertentu, tidak makan makanan tertentu. Yang non-Yahudi, ya makan semuanya ya. Ya sekaligus yang nggak ada hari khusus karena mereka non-Yahudi. Ya saya rasa itu prinsip yang sangat baik yang Paulus katakan dalam bagian itu adalah, ya yang lemah iman, jangan menghakimi yang imannya lebih kuat, berani makan segala sesuatu gitu ya. Sebaliknya yang imannya lebih kuat, jangan menghina gitu ya, yang imannya lebih lemah. Karena saya juga masih mengatakan sebaliknya ya, kalau sekarang jangan-jangan lebih banyak itu yang under pressure itu malah yang, kalau yang tadi dikatakan menghakimi ya, dalam situasi hari ini malah mungkin yang menghakimi yang lebih banyak dihakimi itu. Farisi kamu gitu dan seterusnya, nah gitu ya. Nah ya dua-duanya berarti sama ya, berarti yang satu salah ya menghakimi yang lain salah menghina yang satu. Ya, jadi ada porsi sih di dalam kekristenan ya, di dalam hidup Kristen. Ya seperti Paulus mengatakan, yang makan ya bersyukurlah kepada Tuhan. Yang tidak makan lakukan untuk Tuhan. Yang memelihara hari-hari tertentu lakukanlah untuk Tuhan, begitu ya. Yang menganggap semua hari sama ya lakukanlah untuk Tuhan. Ya, di situ keindahan iman Kristen sebetulnya ya. Kita bisa memuliakan Tuhan dalam lebih dari satu bentuk. Ya, tapi tentunya ada batasan ya. Begitu ya, jadi tentunya ada batasan, karena kalau kita lebih dari batasan itu yang berlaku yang Galatia tuh gitu ya, bukan yang Roma gitu ya. Jadi seolah-olah itu menentukan keselamatan.
Ya, tapi kalau Roma kan tidak berbicara mengenai keselamatan, lebih kepada hidup Kristen untuk Roma pasal ke-14-nya. Ya, itu tadi mengenai saling menghakimi jadinya ya. Satu menghakimi, yang satu menghina. Nah, itu sebetulnya ya kita kalau ngomong menghakimi kan langsung negatif ya. Tapi kan sebetulnya ada penghakiman yang sah, ada penghakiman yang tidak adil atau cuma emosi, nyinyir dan sebagainya. Bagaimana kita betul-betul menjadi murid kebenaran yang betul-betul yang benar kita katakan benar, salah kita katakan salah, tanpa harus takut dengan pressure dari manapun. Nah, tadi ya pada waktu saya coba merenungkan, memikirkan lagi ya, ibaratnya sederhananya seperti ini. Kita kan orang tua nih, tapi kemudian kita mempercayakan anak kita itu ke sekolah. Nah, bisa jadi ada sekolah itu yang sangat ketat, gitu ya. Bisa jadi ada sekolah yang lebih longgar. Nah, selama posisi kita sebagai anak ya, kita mesti percaya kepada orang tua kita. Ya, sehingga kita disekolahkan di sekolah tertentu ya, dalam pengertian itu ya kita harus ikut apa yang dikatakan oleh guru. Ya, kita harus menerima dulu apa yang diajarkan begitu ya. Tetapi nah sama juga sebenarnya dalam hal ini ya, dalam hal rohani juga dalam hal sehari-hari, setelah cukup waktunya kita itu belajar, setelah kita SD, SMP, SMA, kuliah, nah dipersilahkan. Ya, dipersilahkan untuk kemudian kita itu mulai melihat lebih lanjut. Jangan-jangan nggak semua yang diajarkan oleh guru SD saya benar nih. Ya, nggak semua yang diajarkan oleh guru SMP saya benar. Akan ada waktunya. Ya, tapi ya dengan dua syarat ya. Yang pertama ya sejauh mana kita belajar baik-baik. Dan yang kedua, ya jangan waktu SD kita sudah mempertanyakan. Nggak jadi itu tambahan itu. Gitu ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah belajar sungguh-sungguh ya, di mana Tuhan menempatkan. Sehingga itu yang saya mau mengatakan ya, kalau saudara itu reform ya pelajarilah reform dengan sungguh-sungguh. Ya saudara itu misalnya adalah Pentakosta, katakanlah pelajarilah Pentakosta dengan sungguh-sungguh. Tadi kalau misalnya Arminian, pelajarilah Arminian dengan sungguh-sungguh. Dan baru sebetulnya setelah kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, kita in a sense ada hak, kalau saya boleh mengatakan, untuk mulai melihat ini kok agak kurang cocok ya. Kira-kira enggak cocoknya kenapa? Nah, baru kemudian saudara dipersilakan mencari lebih lanjut. Tapi kalau belum apa-apa, belum waktunya sih. Ya, untuk mempertanyakan baik yang Reform maupun Arminian atau bahkan yang Katolik gitu ya. Pelajarilah sungguh-sungguh. Dan gereja yang baik harusnya memberikan kesempatan untuk jemaatnya mempelajari sungguh-sungguh apa yang diyakini oleh gereja itu. Ya setelah itu ya silakan digumulkan lebih lanjut. Gitu ya. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya ini habis nonton video tuh Indrawan Nugroho ya. Oh, oke. Yang dia menanggapi kasus yang baru berlalu tentang Chromebook gitu. Oh, oke. Tapi dia nggak membahas itu, dia menceritakan kisah Nokia yang gagal itu. Dia katakan culture di perusahaan itu jauh sebelum Nokia gagal itu sebenarnya banyak expert di dalam situ. Sudah tahu lah akan perubahan ya, iPhone akan menguasai, Android dan sebagainya. Cuma nggak berani ngomong karena culture dan pressure-nya di situ. Ya, setiap ada rapat dan sebagainya, banyak orang tahu bahaya di depan tapi nggak berani ngomong, cuma mau afirmasi kepada atasan dan sebagainya. Akhirnya sungguh-sungguh terjadi ya. Ini memang kasus begitu. Cuman itu memicu pemikiran saya, kalau dalam gereja seperti apa? Apakah diskusi yang tajam itu hanya di wilayah katakanlah sekolah teologi, dari para profesor, daripada dosen bisa dengan gamblang mendiskusikan apapun itu tentu dengan dasar yang kuat, dan itu tidak bisa dilakukan dalam misalnya sepertinya tidak ada ruang di dalam ruang rapat di gereja atau yang di luar STT begitu. Kira-kira seperti. Nah, kalau sekarang ya Vikaris Kias ya, malah justru saya melihat kalau di gereja yang kita perlu khawatirkan sisi satunya tuh. Karena kalau di Nokia kenapa mereka enggak pindah? Gitu ya, karena nggak segampang itu pindah. Nah kalau gereja, kalau saya nggak setuju, kenapa saya nggak pindah gereja lain? Gitu. Jadi kalau sekarang ya di gereja ya, malah sebetulnya yang saya lebih khawatirkan itu ekstrim satunya. Jadi belum waktunya dia itu diskusi hal-hal, jadi hal ini sebetulnya terlalu tinggi bagi dia. Ya tapi pokoknya dia nggak setuju sedikit, dia pindah tuh. Ya jadi sebenarnya kondisi gereja itu agak sangat beda dengan kondisi di perusahaan, sehingga saya sering kali tanya kepada jemaat mana lebih sulit ya, gembala mengatur jemaatnya atau CEO Nokia mengatur anak buahnya. Kita lebih sulit ya, karena gimana caranya itu. Sehingga ini juga saya selalu mengatakan ya, hati-hati kalau saudara mempunyai gembala yang
pokoknya saya seperti ini. Ya pokoknya saya tidak bertentang. Itu bahaya. Ya kalau kamu melawan saya, kamu melawan Tuhan. Gitu ya, kamu akan dikutuk kalau kamu melawan saya. Saya harus mengatakan itu hati-hati sekali gitu ya. Karena itu gembalanya mengatakan hal-hal yang bahkan mungkin para rasul juga tidak katakan itu. Ya tapi itu sebetulnya lebih minor sih. At least dalam konteks Protestan ya. Itu lebih minor. Yang lebih mayor sekarang adalah justru terlalu banyak yang belum waktunya sudah saya salah, ini gereja saya salah, gembala saya salah begitu ya. Nah, ini yang kita justru juga lebih hati-hati ya. Jadi kalau sekarang malah saya lihat lebih berhati-hati dengan yang belum apa-apa sudah merasa diri bisa mengkritisi. Ya karena kita dalam kondisi yang tidak sama dengan di Nokia, ya di mana mau pindah kerjaan itu sulit. Sekarang gereja sepertinya kalau saya nggak suka saya tinggal pindah atau bahkan nggak bergereja sama sekali. Saya nonton aja YouTube itu di rumah. Ya saya rasa ini yang lebih berbahaya sih kalau sekarang ya situasinya ya. Ya makanya saya tanya tadi apakah itu lebih proper di STT saja? Seharusnya tidak ya, seharusnya itu ada ruangnya. Nah ini mungkin saya tidak berhak mengatakan kepada semua gereja, sederhana di GRI. Ya kita ada katekisasi, silakan tanya. Setelah itu kita ada street, silakan tanya lebih lanjut. Kita ada PA dan PA-PA di GRI selalu juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Enggak loh. Ya termasuk juga sekarang kita ada fokus ya, jemaat bisa bertanya juga dan kita akan usahakan sebisa mungkin untuk menjawab. Sebetulnya kalau di GRI sangat banyak wadah untuk bertanya. Pertanyaannya, sebelum bertanya mau belajar dulu enggak nih? Ya karena kalau enggak, wah itu memang agak sedikit sulit ya. Jadi belajar, setelah itu silakan bertanya. Sangat banyak loh. Saya nggak tahu jemaat GRI menyadari enggak ya. Sangat banyak kesempatan bertanya itu di GRI itu, sangat banyak. Sifatnya bahkan mingguan tuh, karena PA kita mingguan ya. Iya, fokus juga mingguan. Nah. Setelah melihat fokus nomor 74, saya ingin bertanya apakah sinergisme masuk ekstrim legalisme? Seperti ajaran gereja tertentu yang mengajarkan keselamatan Yesus itu sempurna tetapi tidak efektif kalau kita tidak meresponsnya. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah pertobatan yang menghasilkan hidup baru dan juga penekanan akan beri ruang di hati kita untuk Tuhan. Saya merasa gelisah dan seperti merasa pernyataan dan ajaran gereja ini, walaupun saya berpikiran positif, mungkin pengajaran pastoral agar jemaat tidak malas, namun mengapa berbeda dengan ajaran Yesus dan cerita Lydia bahwa hidup baru yang mendahului pertobatan? Ya, sebetulnya kalau sinergisme sendiri tidak langsung otomatis menjadi legalisme ekstrim ya. Sedikit definisi ya. Sinergisme kan percaya keselamatan itu ya seperti kerjasama sinergi ya antara Allah dengan kita. Sementara kalau monergisme kan Allah yang secara efektif mengerjakan keselamatan bagi kita itu. Nah, sama seperti tadi ya perdebatan Reform dan Arminian, sebetulnya kita juga mesti menempatkan di dalam konteks yang lebih tepat. Ya karena sinergisme juga bukan berarti mereka menganggap manusia dan Allah itu 50-50. Ya jadi kerjasama juga bukan berarti 50-50 gitu ya. Demikian juga kita monergisme juga bukan berarti manusianya tidak berperan atau manusianya dalam seluruh proses keselamatan perannya itu nol. Jadi sederhananya kelahiran baru memang itu manusia tidak berperan. Tapi pertobatan kan respon kita itu. Demikian juga pengudusan, begitu kan Roh Kudus bersama-sama dengan kita ya. Kita juga mesti hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi sebetulnya itu monergisme bukan berarti peran manusianya itu nol. Sinergisme juga bukan berarti peran Allah dan peran manusia itu 50-50. Gitu ya. Jadi ini kita perlu menaruh di dalam kerangka yang tepat. Jadi kalau sinergisme tidak harus ya berupa legalisme. Karena mendorong manusia itu untuk berespon ya kita yang monergisme juga mendorong jemaat untuk berespon. Dan ya sejauh yang saya tahu ya, bahkan mereka yang Arminian juga nggak kemudian memberikan daftar 100 hal yang jangan pernah dilanggar kalau engkau mau diselamatkan misalnya. Harusnya kok enggak ya, gitu ya. Beda sekali dengan kalau kita tahu bagaimana Second Temple Judaism gitu ya, orang-orang Farisi misalnya, wah tuh daftarnya itu panjang itu. Gitu ya, panjang sekali tuh, hanya boleh melangkah berapa jauh pada waktu Sabat, apa boleh, apa enggak boleh, itu daftarnya panjang. Nah saya rasa itu lebih cocok disebut sebagai legalisme ekstrim. Ya sementara sekarang kekristenan, even bahkan yang sinergisme juga tidak ada sih. Saya kok belum pernah ketemu gereja yang mengeluarkan sekian puluh daftar perbuatan yang nggak boleh dilanggar kalau mau diselamatkan. Ya mendorong jemaat berespon itu sendiri tidak salah loh. Ya karena bahkan kita yang monergisme juga
Ya kalau patung KKR tentunya kan mendorong jemaat juga untuk berespon ya. Ya dan juga mendorong jemaat untuk bertobat. Ya jadi nggak persis sama antara sinergi atau beda lah, nggak harus sama ya antara sinergisme dengan legalisme. Meskipun kita memang lebih kepada yang monergisme, bukan berarti sinergisme kita samakan begitu saja dengan legalisme ekstrim lagi gitu ya, enggak sih. Saya ingin bertanya pada episode Fokus 78, Pak Henry mengatakan bahwa Adam kalau tidak jatuh maka dia tidak perlu penebusan dan akan disempurnakan. Pertanyaannya, apakah Adam diciptakan tidak sempurna atau disempurnakan seperti apa yang Pak Henry maksudkan? Oke, baik. Ya, sebelum saya menjawab, saya mengapresiasi dulu dan saya sangat bersyukur ya saudara yang mendengar jawaban saya, saudara sangat dipersilakan untuk bertanya kembali. Tidak untuk saudara terima begitu saja gitu. Oke, ini bagus-bagus pertanyaannya ya. Jadi ya saya ingat saya pernah mengatakan bahwa kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa ya langsung disempurnakan. Jadi dari creation ke consummation. Ya tidak melewati fall dan redemption gitu. Nah oke, jadi di sini kita perlu membedakan ya. Kesempurnaan itu tidak sama dengan statis. Jadi contoh sederhananya ya, ketika misalnya kita mempunyai anak dan kemudian dokter mengatakan, wah puji Tuhan, ya anak bapak, anak ibu lahir dalam kondisi yang sempurna nih. Tangannya, kakinya, semua panca inderanya sempurna. Terima kasih ya. Tentunya kita nggak akan mengatakan, dok jangan memberikan hiburan palsu ya. Buktinya anak saya nggak bisa jalan kok. Mana bisa kalau sempurna kok anak saya sekarang nggak bisa jalan. Ya tidak. Gitu ya. Jadi anak kita sempurna sebagai baby, tetapi kemudian setelah dia dewasa kita ajari dia berjalan ya sehingga kesempurnaan kakinya itu bisa dipakai secara maksimal. Nah itu saya rasa contoh yang baik ya, menjelaskan bahwa bisa disempurnakan bukan berarti awalnya manusia itu cacat, tidak sih. Manusia sempurna, tapi dan justru itu kenapa kok tidak jatuh ke dalam dosa bisa langsung ke consummation. Maksudnya bukan tanpa growing ya? Bukan tanpa pertumbuhan. Bahkan di consummation pun ada growing? Iya. Jadi consummation pun ya pengetahuan kita akan semakin bertambah. Ya alam ini bahkan di dalam dunia aja kita hal laut masih sangat sedikit mengerti itu. Gitu. Nah ini yang kita perlu sadari ya. Jadi prinsip sempurnanya kita tuh kadang-kadang agak terlalu platonis mungkin ya. Saya nggak mendalami filsafat jadi mungkin kalau kurang tepat please komen gitu ya. Tapi sejauh saya bisa katakan lebih ke platonis ya. Ya unmoved, itu Aristotle ya, unmoved gitu ya. Jadi seolah-olah itu ya gitu ya, nggak harus loh, gitu ya. Bahkan Alkitab tidak begitu itu, ya. Jadi bahkan kita di surga pun ya kita sudah sempurna, bukan berarti kemudian kita itu tidak growing, ya kita akan growing dan keep growing, gitu ya, keep growing. Ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari nanti di kekekalan. Bagaimana dengan, saya pernah dengar pandangan mohon dikonfirmasi, misalnya Adam tidak jatuh pun dia perlu sesuatu pohon kehidupan yang mentransformasi dia seperti yang Tuhan mau gitu. Seperti waktu Kristus mati dan bangkit bagi kita kan bukan mengembalikan kita ke posisi creation, tetapi kan tubuhnya ditransformasi jadi kita jadi tubuh kebangkitan begitu. Ya maksudnya seperti itu. Oke, nah ini bisa diperdebatkan sih Vikaris Kias ya. Jadi secara tubuh apakah tubuh kemuliaan itu berbeda dari tubuh Adam? Berbeda, andai kata pun berbeda ya. Saya lebih melihat perbedaannya seperti tadi ya, baby dengan sudah dewasa. Bukan misalnya dari superhero tiba-tiba usia sekian, saya jadi Superman yang bisa terbang, atau saya minum apa tiba-tiba saya menjadi ada kostum gitu. Saya tiba-tiba menjadi Iron Man. Bukan dalam pengertian seperti itu ya, tapi dalam pengertian dia disempurnakan seperti baby kemudian menjadi seseorang yang dewasa. Ya, jadi pohon kehidupan itu tidak mengubah kita dalam pengertian Captain America disuntik serum tiba-tiba kemudian dari kecil kurus gitu ya, tiba-tiba bisa menjadi kekar. Pohon kehidupan kok enggak kesana gitu ya, untuk apa namanya dalam tanda kutip khasiatnya ya. Bagaimana kalau dalam pengertian tidak bisa mati gitu? Apakah ini pertanyaan sebelumnya dulu. Kalau Adam tidak jatuh, apakah dia memang mungkin umur panjang sekali, tapi apakah tidak bisa mati gitu? Nah, gini ya, maksudnya tidak bisa mati pun kita juga mesti bedakan. Bukan tidak, yang pasti ya, bukannya tidak bisa mati sehingga Allah pun tidak bisa mematikan. Ya, jadi tidak bisa mati ini jangan dimengerti dalam pengertian mutlak sehingga Allah pun sama seperti kita hari ini kesulitan menyingkirkan plastik gitu ya. Ya demikian Allah ketika sudah terlanjur menciptakan manusia tidak bisa mematikan. Enggak loh.
Sehingga ya pengertian tidak bisa mati itu mesti dimengerti dalam lebih nuansa. Ya meskipun sekali lagi ya dalam hal kekekalan kita masih seperti cermin ya. Gitu ya, saya juga tidak akan mendogmatiskan. Yang saya pribadi lebih melihat bahwa manusia pada waktu kekekalan itu andai kata terjun dari jurang mati enggak? Ya mati sih. Cuman ya manusia kita tidak akan melakukan itu. Gitu ya. Ya kita juga nggak akan melakukan itu dan manusia pada waktu dengan hikmat bijaksananya menciptakan segala sesuatu tanpa ada side effect-nya. Gitu ya. Jadi kita akan bisa menciptakan sesuatu tanpa side effect, alam sendiri juga tidak lagi berbahaya. Gitu ya. Jadi satu gambarannya laut dikatakan tidak ada, itu juga jangan dimengerti harafiah ya. Tapi dalam pengertian sebetulnya tidak ada di dalam alam ini yang membahayakan manusia yang sudah sehati-hati sekalipun. Seperti hari ini misalnya ya, kita sudah sehati-hati sekalipun ya anything can happen. Ya karena kita masih tinggal dalam alam yang terkutuk. Ya tapi pada waktu itu ya tidak. Cuman kalau kita secara sengaja misalnya lompat dari atas ke bawah mati enggak gitu ya. Ya mati loh, cuman ya kita nggak akan melakukan. Dan kita juga nggak akan kepleset bisa tiba-tiba jatuh dari atas ke bawah kemudian mati. Ya. Jadi alam tidak lagi membahayakan. Ciptaan manusia tidak lagi mempunyai side effect. Ya, dan kita juga tidak akan membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, sehingga dalam pengertian itu kita tidak mati, gitu ya, tidak binasa. Gitu. Di peristiwa kejadian, di titik manakah Adam dan Hawa berdosa? Apakah saat Hawa melihat dan mengingini buah pengetahuan baik dan jahat, di saat memetik dan memakan, setelah memakan, atau sebenarnya jauh sebelum mereka bertemu ular? Kan lebih sederhana kalau sedikit di-adjust gitu ya. Di titik mana maut? Gitu, karena upah dosa adalah maut ya. Jadi di titik mana maut itu menghampiri manusia ketika mereka makan? Ya karena Alkitab jelas mengatakan Kejadian 3 ya. Pada waktu mereka makan buah itu terbukalah mata mereka dan mereka tahu mereka telanjang dan mereka menjadi malu. Ya jadi maut, mereka mengalami maut pada waktu mereka makan. Dan maut itu adalah upah daripada dosa. Jadi di titik mana ya, itu? Kalau titik mananya ya pada waktu mereka makan. Pada waktu mereka makan. Karena upah dosa adalah maut ya pada waktu itu. Gitu ya, maut itu ada. Saya pernah mendengar itu ada yang berpendapat ketika Hawa mulai mempertimbangkan antara perkataan Allah dengan alternatif yang lain, itu sudah dosa. Bagaimana? Ya, sehingga itu justru itu tadi pertama saya mengatakan lebih mudah kalau pertanyaan di-adjust. Ya kapankah maut itu mulai menghampiri, karena masih bisa diperdebatkan sih. Mulai dia mulai itu mempertimbangkan, ya apakah pertimbangan itu salah gitu ya, sejauh mana itu masih sangat panjang tuh kalau kita mau berdebat ke sana. Ya sehingga lebih sederhana kalau kita toh juga kita melihat upah dosa adalah maut. Gitu ya, maut itu mereka alami pada waktu mereka makan. Pada waktu mereka makan. Ya. Itu soalnya saya terpikir aplikasinya ke kita gitu. Dari pikiran kita yang mulai mempertimbangkan, ada godaan, lalu ke perbuatan gitu. Nah dosanya itu mulai di sini atau waktu melakukan. Ya, nah itu. Kalau kita boleh buka dari Yakobus ya, salah satu bagian yang paling detail ya bicara mengenai tahapan-tahapan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya karena ia diseret dan dipikat olehnya, apabila keinginan itu dibuai ia melahirkan dosa. Ya, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Ya, sehingga ayat ini membedakan ya, atau dalam pengertian sangat ketat lah ya, membedakan antara dosa dan keinginan. Ya, oke. Thank you Pak untuk konfirmasinya, kejelasannya. Ya, kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.